Salam jumpa pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir bersama saya, Seli Sirega. Berita yang menarik dari mancanegara telah kami siapkan untuk Anda dalam Simpo Dunia. Selengkapnya. Kita awali berita utama kita pemirsa, penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan lokal dan kapal pukat Tiongkok telah menyebabkan stok ikan di Ghana diambang kehancuran. Hal ini mendorong pemerintah setempat mengeluarkan aturan baru yang bertujuan membantu pemulihan populasi ikan di wilayah tersebut. Ini pagi yang sibuk di pelabuhan perikanan di Tema di luar ibu kota Ghana, Accra. Menurut nelayan seperti Yasil Arafat Ali, tahun ini adalah tahun paling buruk dari serangkaian tahun yang buruk. What we have seen this year is quite different from all over the years. Though we start seeing our problems for about 15, 20 years back, but this particular year was a very mess. Ikan kecil yang merupakan makanan pokok masyarakat Ghana semakin sulit diperoleh. If care is not taken, the artisanal fishery will certainly collapse. In actual fact, it is on the verge of imminent collapse. Nana Jojo Solomon adalah Kepala Dewan Nelayan Kano Nasional Ghana, asosiasi yang mewakili para nelayan tradisional. Menurutnya mereka tahu hasil tangkapan dan mata pencarian mereka terancam. Jadi peraturan baru pemerintah disambut baik. I think government is now focusing, on the industry as against the total neglect in the past years. It comes back to so many canoes chasing after very few stock of fish that we have. And that is the challenge that we want to, as much as possible, try to control now. Menurut Richard Yeboah, Kepala Penegakan Hukum di Komisi Perikanan Ghana, pemerintah menutup pelabuhan selama sebulan setiap tahun untuk membantu memulihkan populasi ikan. Dan belum lama ini pemerintah membatasi jumlah sampan penangkap ikan. Too much of everything is bad. So the idea of the government is good to minimize the canoes. Meski nelayan ini setuju, tapi menurut mereka masalah yang lebih besar adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal pukat Tiongkok. Even if we are reduce it in a certain number, and still the trawlers are doing what they are doing, is meaningless. To a large extent, the trawlers have their portion of the blame. Yes, definitely they are contributing to the illegal fishing activities. Richard mengatakan itu sebabnya sistem pemantauan elektronik baru akan segera mengawasi pukat harimau. All the vessels that will be given license to fish, they are all going to have the videos on them. You agree with me that videos are such that you can't hide from it. If you are conducting illegality and you are caught. Tapi menurutnya, nelayan skala kecil juga menjadi bagian dari masalah. Some of them we hear they are also using dynamite, and then some of them recently we hear that some of them are even using detergents also to fish. So when you look at the fleet that we have, from the artisanal through to the industrial, they all have a part to play as far as illegalities are concerned. Ada secercah harapan bahwa langkah pemerintah Ghana itu bisa membantu memulihkan populasi ikan. Namun perlu waktu bertahun-tahun untuk mengetahui apakah masih diperlukan lebih banyak kebijakan lagi. Dan itu berarti masih ada tahun-tahun yang sulit di masa mendatang bagi para nelayan Ghana. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan ada sekitar 1,5 lowongan untuk setiap pencari kerja. Ini adalah kondisi pasar tenaga kerja yang dianggap ketat dan bahkan sempat mencapai kisaran 2 lowongan per pencari kerja. Pasar tenaga kerja ketat yang membuat pemilik usaha sulit mencari peminat kerja menandai kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Ini juga dialami manajer sebuah perusahaan jasa konstruksi di negara bagian New Hampshire. I've been in business for almost 40 years, since 1986. And this year by far has been the most difficult year to try to recruit people. This market right now, there's nobody that really wants to do laborers type work. And no matter what recruiting we do, communication, benefit packages is just they hate to say it, but it doesn't seem like they want to be able to do anything they sweat. Dengan minimnya peminat kerja lokal, perusahaan ini lalu memperluas pencariannya keluar Amerika. The H-2B program, we're actually getting seasonal visas, working visas for immigrants.
and they basically become a good part of this company for us to be able to survive. Pekerjaan yang tak segera diisi warga lokal, akhirnya memang banyak diisi oleh warga pendatang. Data Depnaker AS menunjukkan sejak Januari 2020 hingga pertengahan 2023, jumlah angkatan kerja dari kaum imigran meningkat 9,5%. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja lokal alias kelahiran Amerika hanya meningkat sekitar 1,5%. Di berbagai wilayah, minimnya minat terjun ke sektor-sektor manual memunculkan peluang kerja bagi para pengungsi, termasuk dari Ukraina. Di North Dakota misalnya, industri minyak serpih akhirnya melatih pekerja migran dari Ukraina. Now I got some job here in North Dakota, and I hope that soon the war will be over, and I can work here to get some money to help to my family. Pelatihan ini adalah kolaborasi perusahaan rekrutmen Buck & Grow dengan program bantuan pengungsi dari pemerintahan Joe Biden. Full employment, where we are 2 or 3% unemployment, there's just not movement from other states like we saw 10 or 12 years ago. That's the main difference. So these employers are willing to try something else. And what you can find with a refugee population is that they're very needing an opportunity and very willing to work and open to what might come, and these employers are willing to try something different. So it seems like a good marriage of needs on both sides. Penambahan pekerja imigran ini juga dimungkinkan oleh telah pulihnya proses keimigrasian setelah lama terhenti akibat COVID. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, para petani Spanyol mengatakan suhu ekstrim mengakibatkan anjloknya produksi minyak zaitun di negara tersebut. Dan rendahnya tingkat produksi ini terjadi di tengah naiknya permintaan global sehingga memicu lonjakan harga minyak zaitun dunia. Ini kekeringan terburuk yang dialami para petani Spanyol sepanjang hidup mereka, ditambah gelombang panas mematikan dan kebakaran hutan di seluruh Eropa. Perubahan iklim mempengaruhi cuaca dan bukan dengan cara yang baik menurut para ilmuwan dan para pemimpin di seluruh dunia. And we saw the chaos and carnage of extreme weather from Slovenia to Bulgaria and right across our union. This is the reality of a boiling planet. Cuaca ekstrim mengganggu produksi minyak zaitun di Spanyol, yakni produsen terbesar di dunia yang menyediakan sekitar setengah dari pasokan dunia. Spanyol menggabungkan metode penanaman zaitun tradisional dengan inovasi modern sehingga menghasilkan minyak zaitun berkualitas tinggi yang dikonsumsi di seluruh dunia. Tahun lalu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat di Spanyol, dan 2 panen terakhir hanya mencakup sekitar setengah dari panen tahun-tahun sebelumnya. Kekeringan mencemaskan para produsen yang tidak memiliki harapan bahwa panen tahun depan akan lebih baik. Harga minyak zaitun Spanyol naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir karena kurangnya pasokan. And this is the reality, which means low production, the demand still is strong, and the prices are going up. Permintaan global akan minyak zaitun Spanyol meningkat setiap tahun karena semakin banyak orang menyadari manfaatnya bagi kesehatan. Namun pohon zaitun membutuhkan air dan kekeringan telah memicu perdebatan tentang siapa yang harus mendapatkan prioritas untuk sumber daya berharga yang semakin langka ini. In Spain right now, we have a big demand of water. The drought is extreme. In olive oil, we need water. And for us as farmers, it's a shame to see the golf courses. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan planet Bumi masih jauh dari pencapaian target iklimnya dan respons global masih jauh dari harapan. Sementara di Spanyol, produsen minyak zaitun Edward Pons dan para petani lainnya mengatakan perdebatan mengenai penggunaan air perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya air yang semakin menipis ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, saat ini California dikenal sebagai pusat agrikultur dan juga pusat industri hiburan. Tetapi dulu negara bagian ini identik dengan emas sehingga mendapatkan julukan sebagai negara bagian keemasan. Perburuan emas ini sedikit terulang tahun ini dengan tingginya curah hujan. Berbekal pakaian kedap air dan peralatan selam, Albert menyisir perairan California Utara. Dalam 10 menit, ia menemukan apa yang dicarinya. Albert bersama temannya Baron adalah warga California yang menyisihkan sebagian waktu mereka mencari emas. It's probably, I don't know,
$50 in 5 minutes, you know, but once in a while you get lucky, you hit a bigger, better spot than that, or you can hit less than that. So you just don't know. It's a gamble. Kadang mereka menggunakan metode tradisional mencari emas dengan mendulang. Peruntungan pendulang emas membaik tahun ini dengan tingginya curah hujan pada pergantian tahun setelah kekeringan selama sekitar 2 dekade. The water's definitely helped move some new material. So like this spot might have not had anything. It might have been blown off. And now it's actually got replenished. So there's a lot of good little flood gold in this area right here. Now we're talking about flood gold. So when you have a huge rain event, big rains come and they wash all the sides of the rivers down into the river basin again and bring gold with it as it happens. And that's how the deposits occur down in the river. Untuk mendapatkan emas yang dicari, pendulang emas harus berurusan dengan banyak lumpur. And I got a hole down there that I haven't even got to the bottom of. And I got this much gold. It's like there's got to be more gold in the bottom of that hole. Will I ever get to it? Placerville, tempat Barron dan Albert mendulang emas, terletak hanya sekitar 45 menit perjalanan mobil dari Sacramento, ibu kota negara bagian California. Kota ini syarat dengan sejarah asal-muasal perburuan emas masa lalu dan kini warganya banyak bergantung pada kunjungan wisatawan. Pat Laney adalah salah seorang pemandu wisata yang memperkenalkan sejarah gold rush di California. Back in the 1800s, in the early part of this, was all of that gold had been deposited flood after flood over millions of years. So there was a huge amount of gold in all these creeks. Warga sekitar tak khawatir sungai-sungai sekitar bakal diserbu prospektor emas amatir. Well, there's claims that only 80% of the gold in California has been found, but recent claims are that it's much less than that. I think if you really took it all into consideration, probably 15% has been found. Gold Rush atau perburuan emas besar-besaran pada 1848 hingga 1855 berandil dalam menarik orang datang ke California, sebuah wilayah yang bergurun dan iklimnya tak ramah terhadap manusia. Dengan hujan melebihi biasanya, awal 2023, sebuah Gold Rush mini akhirnya juga dimanfaatkan sebagian warga negara bagian ini. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, perkenalan dengan pacar lewat media sosial sudah lazim terjadi saat ini. Namun bila tidak hati-hati, bukan calon pasangan yang didapat, tetapi calon penipu. Puluhan juta warga Amerika Serikat dalam setahun dikuras tabungannya oleh orang yang hanya pura-pura serius berhubungan LDR. Sekitar sepertiga warga dewasa Amerika Serikat pernah atau sedang menggunakan aplikasi perjodohan, menurut penelitian Pew Research Center. Sementara sekitar 10% pasangan di Amerika bertemu lewat forum online. Tapi dengan maraknya perkencanan online, banyak pula kesempatan menipu dengan dalih mencari jodoh. I'm out all that money and I don't think I'll ever get it back. Jennifer, warga Georgia berusia 76 tahun, bertemu seorang laki-laki lewat Facebook yang mengaku bernama Caleb dan mengaku sebagai dokter Palang Merah Internasional di Yaman. It all looked legitimate. He was coming back to the States real soon and he was wanting to settle in a new area because he lost his wife. Kepada TV ABC, Jennifer mengatakan ia dan Caleb menjalani hubungan selama beberapa bulan dan terus berkomunikasi intens. Setelah sekian lama hubungan jarak jauh, Caleb mengusulkan membeli rumah bersama. Begitu kembali ke Amerika, ia akan membayar sebagian besar harga sebuah rumah di North Carolina, sementara Jennifer diminta mentransfer ribuan dolar dulu. Seemed like a perfect deal. Jennifer dan putranya Raymond lalu menjual rumah mereka di Georgia dan pindah ke North Carolina dengan harapan memulai hidup baru. Tapi begitu tiba di rumah yang akan dibeli, Raymond menyadari rumah ini sudah ada penghuninya dan tidak dijual. When I noticed that someone was still living in the house and knocked on the door, I automatically knew that it was a scam. Komisi Perdagangan Federal FTC, badan yang menegakkan perlindungan konsumen AS, mencermati maraknya penipuan online dengan modus hubungan cinta. Menurut pantauan FTC, sekitar 70.000 warga Amerika Serikat menjadi korban penipuan dengan modus hubungan asmara selama 2022. Dan jumlah kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,3 miliar dolar.
Better Business Bureau juga menerima keluhan soal penipuan berkedok cinta dari sekitar 1 juta orang selama 3 tahun terakhir. If they're claiming to be overseas, if they're claiming they don't have access to a phone or a video chat to talk to you, it can only be through text or through an app, or they're giving you a hard story about a sick kid, a medical issue, they don't have money, and then they start asking for money. If it feels too fast, if the I love you comes really quickly, those are the biggest red flags of a romance scam. Di antara metode yang digunakan dalam penipuan menurut pantauan FTC adalah menunda-nunda untuk bertemu tatap muka, lalu juga pura-pura suka apapun yang disukai calon korban. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemerintah Zimbabwe melanjutkan proyek pengeboran minyak dekat perbatasan dengan Mozambik dan Zambia, meski hal ini ditentang para aktivis lingkungan. Eksplorasi di wilayah ini berlangsung di tengah harapan untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan menciptakan lapangan kerja. Zimbabwe mulai mengeksplorasi gas dan minyak yang menurut para pejabat berada di bawah tanah seluas 700.000 hektar dekat perbatasan dengan Mozambik dan Zambia. Ini setelah sebuah proyek eksplorasi senilai $20 juta tahun lalu gagal membuahkan hasil akibat sumur minyak runtuh. Paul Chimbutsa adalah Direktur Utama Geo Associates, sebuah perusahaan swasta Zimbabwe yang bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan Australia dalam eksplorasi ini. This project could go a long way in not only making Zimbabwe energy sufficient, but we hope that Zimbabwe could actually be a net exporter of power into the region. Power shortage is not an issue of Zimbabwe alone. There's a regional power shortage, and our crystal ball vision is that we will be able to generate enough electricity from here to the region. Proyek ini disambut baik oleh komunitas miskin di wilayah ini. Onasista Nyewa Musema adalah kepala suku Awata, salah satu komunitas yang masuk dalam wilayah eksplorasi. Payatanga, ndingati akawanda, ndingati more the best pawapindira. You would say something like last time I got 180, this time I got over 200 something my workers. Zvichirawo kuti create a job munzvimbo yedu yeMbire nemuZarabani project. Saka uyezve mazhinji chandonyanya kutoona kuti zvinhu zvese zvavari kushandisa zvese kushandisa local content. Namun tidak semua warga mendukung proyek minyak ini. Farai Maguwo, Direktur Pendiri Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam berharap tim pengembor tidak hanya datang dengan tangan kosong. Once they find the oil and gas, they are going to displace thousands of people from Mbiri and Mzarabani. They are going to pollute both underground and surface water, and they don't care about the impacts on the environment and the people. And then when we look at renewable energy, the renewable energy dividend for Zimbabwe is quite massive. Renewable energy it can be a game changer in that it doesn't need a lot of infrastructure. Menurut Geo Associates, mereka bekerja sama dengan Badan Pengelola Lingkungan Zimbabwe untuk memastikan bahwa proyek ini tidak mencemari lingkungan dan tidak berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan warga setempat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bersepeda termasuk dengan sepeda listrik menjadi kegiatan yang semakin banyak diminati orang sejak awal pandemi 2020. Apakah sebagai hiburan di udara terbuka hingga untuk transportasi ke tempat kerja? Tetapi akankah peningkatan minat ini berlanjut dengan telah berakhirnya darurat pandemi? Di antara beragam modus transportasi yang semakin diminati saat darurat pandemi lalu adalah bersepeda. Salah satunya dengan sepeda listrik atau e-bike. People are thinking different in ways of transport. They want to choose a transport way that is friendly for the economy, friendly for the environment, and also in the bigger cities, it's more and more tricky to use your car to get a parking spot, right? And people want to have flexibility. They want to take the bike when they want. They have their own schedule. They don't want to be depending on the train or the bus. And you know, it's only a matter of clothing, then you can always ride your e-bike. Yang membedakan e-bike dari sepeda konvensional adalah mesin bertenaga baterai yang bisa membantu meringankan dari kegiatan mengayuh.
atau bahkan menggantikan sepenuhnya peran penumpang. Dibandingkan warga negara-negara lain, warga Amerika Serikat relatif tak terlalu berminat bersepeda. Data sensus terbaru misalnya menunjukkan hanya sekitar 1% warga AS bersepeda ke kantor. Ini angka yang jauh lebih rendah dibandingkan angka di Eropa yang sering mencapai double digit. Tapi penjualan e-bike pada 2021 di Amerika akhirnya melampaui penjualan mobil listrik. Menurut pantauan Electric Light Vehicle Association yang juga memperkirakan penjualan e-bike saat itu melampaui $1 juta. The e-bike market has sort of grown really dramatically and it's changing so fast. I think one of the really interesting things is just how fast the pace of technology development is. Originally what we saw was a lot of kind of Chinese firms coming over with relatively simple things, lots of common motors and parts. But I think what's happened in recent years is that a lot more big kind of tech firms have started getting involved. And Bosch is huge in the e-bike motor world. Faktor infrastruktur menjadi penentu. Kota dengan infrastruktur memadai termasuk jalur sepeda memiliki persentase pekerja yang bersepeda ke tempat kerja lebih tinggi. Di New York misalnya angkanya mendekati 10%. E-bikes really, what they're about is sort of freedom in a kind of sense. I've sort of seen some people kind of get on one for the first time and you sort of think, what's the point of an e-bike? Shouldn't you just pedal faster? But then you kind of often see this moment where people kind of ride one for the first time and after a couple of seconds it's just like, I get it now. I think what they really do is kind of offer some level of sort of freedom and sort of really make it democratic. So whether that's someone who's kind of, getting old in age and sort of can't cycle up big steep hills, if you've got an e-bike, that becomes super easy. Seperti halnya mobil listrik, faktor harga masih menghalangi warga membeli e-bike. Tapi di banyak kota besar, kini banyak pilihan untuk berlangganan sewa sepeda listrik untuk jangka pendek dan perjalanan pendek pula. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.